Halo adik-adik, perkenalkan nama Lause Pipit dari Gapi Kalvari Kuburaya. Hari ini Lause mau ajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan ya. Adik-adik di rumah yang punya buku pujian KPK, kita sama-sama memuji Tuhan ya. Hari ini kita akan memuji Tuhan 3 lagu saja. Lagu pertama yang akan kita nyanyikan adalah nomor 22. Namun sebelum kita memuji Tuhan, memulai lagu ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lalu harap anak-anak di rumah dapat mengambil sikap doa yang hormat kepada Tuhan. Ya, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami, memberikan kami keseriusan dan kesungguhan hati untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan yang membimbing dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Lagu pertama, kita buka lagu KPK nomor 22, Sukacitaku Sembahkan. Nah, anak-anak, kita nyanyikan hanya ayat 1 dan ayat 2 saja. Oke? Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Amat maut ketakutan dienyakan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit bumi alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tatanya. Ladang hutan gunung lembah padang hijau samudra. Burung nyanyi air mengalir, ajak kami senanglah. Puji Tuhan, lagunya indah sekali. Oke, lagu kedua kita buka buku KPK nomor 74. Anak-anak, kalau yang punya buku KPK di rumah, tolong buka KPK nomor 74. Oh, ku cinta Yesus. Kita nyanyi 3 ayat ya. Oh, ku cinta Yesus. Ada nama yang ku gemar, yang perlu dipuji. Indah benar suaranya, nama yang terindah. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus, karena ya cintaku. Nama yang nyatakan kasih, yang tebus dosaku. Ya pun curahkan darahnya, menyelamatkanku. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus, karena ya cintaku. Nama yang nyatakan rahmat, menghibur hatiku. Ya menanggung sengsaraku dan semua bebanku. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Oh,
karena ya cintaku. Anak-anak di rumah, apakah kamu cinta Yesus? Lause yakin kalian semua sambil menyanyi lagu ini mengatakan aku cinta Yesus, hatinya betul-betul mengatakan mencintai Tuhan Yesus. Oke, lagu terakhir ya, lagu ketiga kita akan menyanyi KPK 175, maaf ya, 175. Yesus cinta padaku. Ini lagu yang sangat terkenal, lagu yang enak sekali untuk dinyanyikan ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Yesus cinta padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ya cinta padaku. Yesus cinta padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, ku dibawa ke sorga. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ya cinta padaku. Yesus cinta padaku dan tetap bersamaku, kelak akan datang pula, bawaku ke rumahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ya cinta padaku. Indah sekali lagunya, puji Tuhan. Nah, puji-pujian kita sementara sampai di sini anak-anak. Berikutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada Lause lain yang akan membawakan firman Tuhan untuk kalian. Nah, Lause harap kalian menyiapkan hati, membuka hati untuk menerima firman Tuhan dengan baik. Oke anak-anak, janji ya? Oke, sip. Halo anak-anak sekalian yang berada di rumah. Berjumpa lagi dengan Lause Julimin yang pada saat ini mau mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak yang ada di rumah, yang tidak kemana-mana. Karena apa? Karena kita tahu COVID-19 ini menyebabkan begitu banyak ya aktivitas kita terhenti. Misalnya anak-anak sekolah terhenti, ya tidak bisa ke sekolah. Terus ibadah kita juga terhenti, sehingga ibadah untuk CIMSI, sekolah minggu, semuanya terhenti karena COVID-19 ini. Tetapi Lause Julimin harapkan ya, kalian anak-anak yang ada di rumah, imannya tidak boleh terhenti. Ya, walaupun COVID-19 ini ada, tetapi kita harus ingat bahwa COVID-19 ini tidak menghentikan iman kita kepada Tuhan Yesus. COVID-19 boleh menghentikan aktivitas kita sehari-hari, tapi tidak boleh menghentikan kerohanian kita, iman kita kepada Tuhan Yesus. Oke? Sip? Nah, sebelum kita masuk cerita pada hari ini, kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita persiapkan lubuk jantung kita. Kalian ikuti Lause di rumah masing-masing. Ikuti Lause bagaimana Lause berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh ucap syukur dan terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami yang tak terhingga, di mana Engkau sudah menjaga kami semenjak COVID ini, dan juga sebelum-sebelumnya Engkau juga menjagai kehidupan kami, melewati kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dapat berarti untuk Engkau ya Bapa.
Bapa di surga, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong Bapa untuk anak-anak yang ada di rumah yang mendengarkan firman-Mu. Mereka boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan, sehingga mereka boleh bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan yang baik, mereka juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Walaupun mereka masih kecil, mereka boleh mengabarkan Injil keselamatan kepada keluarganya, kepada tetangga-tetangganya. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat, dan firman-Mu dapat bertumbuh di dalam setiap lubuk jantung anak-anak. Mereka boleh berakar kuat di dalam kehidupan mereka, dan juga mereka dapat berbuah, baik itu buah pertobatan maupun buah Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Jadi hari ini kita mau belajar firman Tuhan, kita ambil dari Injil Lukas ya, pasal yang ke-1 ayat ke-5 sampai dengan 25. Temanya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Anak-anakku sekalian, tahu nggak kalian siapakah Yohanes Pembaptis itu? Tahu nggak? Nah, karena kalian tidak tahu atau kalian lupa ya, karena COVID-19 ini sudah lama, kalian menjadi lupa akan firman Tuhan yang diceritakan oleh lause-lausenya. Makanya hari ini lause ingin mengingatkan kalian kembali tentang cerita Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis ini dia adalah seorang apa? Seorang nabi, seorang utusan dari Allah. Untuk apa? Untuk meluruskan atau membuka jalan untuk Tuhan Yesus datang ke dunia ini demi dosa-dosa kalian dan dosa-dosa kita semua yang ada di tempat ini. Ya, jadi arti kata Yohanes ya, artinya adalah rahmat, bisa juga anugerah, bisa juga. Ya. Nah, sekarang lause ingin membacakan satu ayat ya. Kita baca di ayat yang ke-5. Silakan anak-anak bisa menyimaknya dengan baik. Lause baca. Di ayat 5 mengatakan, pada zaman Herodes ya, Herodes Agung ya, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Nah, ya, perlu kita ketahui anak-anakku sekalian, ya, bahwa semua keturunan Harun yang laki-laki secara otomatis itu menjadi imam. Akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya ada terlalu banyak imam, sehingga akhirnya imam-imam ini dibagi menjadi 24 rombongan. Penasaran di mana ayatnya? Anak-anak bisa membukanya di 1 Tawarik pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan 18. Ya, kalian boleh buka Alkitab kalian di rumah, kalian boleh membaca apa yang lause katakan tadi. Nah, selanjutnya apa? Dan Zakaria di sini dikatakan termasuk rombongan yang disebut rombongan Abia. Ya. Zakaria termasuk rombongan Abia. Zakaria ini adalah seorang imam. Ya, apa arti nama Zakaria? Kalau kita melihat arti nama Zakaria di sini adalah Tuhan telah mengingat. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat di ayat yang ke-6 sama ayat yang ke-7 lause membacakan, karena kita akan apa? Membahasnya dari ayat per ayat. Kalian boleh mendengar cerita ini dengan baik, karena cerita ini mengandung pelajaran rohani yang sangat berharga di dalam kehidupan kalian ya. Nah, di ayat 6 dan 7 mengatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat di ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Di ayat 6 dan 7 ini kita melihat ya, terjadi suatu kontras
antara ayat 6 dan ayat 7. Apa maksudnya? Maksudnya begini, Lause jelaskan. Di ayat 6 dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah. Benar itu apa? Benar itu artinya bahwa Zakaria dan Elisabet ini, kehidupan mereka itu, mereka taat kepada perintah-perintah Tuhan. Mereka setia kepada Tuhan. Mereka rajin beribadah kepada Tuhan. Mereka senantiasa melakukan hal yang baik. Oleh karena itulah Tuhan mengatakan benar. Ya, makanya oleh karena itulah Alkitab mengatakan bahwa keduanya adalah benar di hadapan Allah. Karena mereka orang yang beriman, mereka beriman kepada Allah, mereka setia, mereka taat kepada Allah. Nah, kontrasnya ada di mana? Kontrasnya di ayat 7 kita lihat. Tetapi ada kata tetapi, ya. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ya toh? Ini terjadi kontras loh. Ayat 6 dan 7, orang benar, Zakaria, Elisabet itu orang yang benar, orang yang taat. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupannya? Walaupun dia taat kepada Tuhan, walaupun dia benar di hadapan Tuhan, walaupun dia rajin beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetapi kehidupannya itu tidak sempurna. Mengapa bisa dikatakan tidak sempurna? Karena mereka tidak mempunyai anak. Ya, tidak mempunyai anak. Kalian harus ingat ya, di zaman dulu, ya, jika seseorang tidak mempunyai anak, maka mereka disebut adalah orang yang aib untuk mereka. Ya, kenapa? Karena tidak punya anak. Mereka dipandang rendah orang. Mereka dihina orang. Seperti halnya terjadi dengan Abraham dan juga Sarah. Umur berapa mereka mempunyai anak? Ya kan? Mereka, Abraham dan Sarah mempunyai anak sewaktu mereka sudah menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Itulah yang terjadi kepada Zakaria dan Elisabet. Mereka sudah menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek, tetapi mereka belum punya anak. Inilah yang menjadi satu masalah untuk mereka. Apa yang dapat kita pelajari dari pelajaran ini? Banyak agama-agama yang mengajarkan, ya, agama-agama mengajarkan, misalnya kalau kamu mau ikut saya, kamu akan sehat. Ada ajaran-ajaran populer yang mengatakan, kalau kamu ingin kaya, kamu harus masuk gereja saya. Kalau kamu ingin sehat, kamu harus masuk gereja saya. Atau apapun, kalau kamu terkena penyakit, kamu ingin sembuh, kamu harus masuk gereja saya. Saya pasti akan menyembuhkan engkau. Betul, anak-anak sekalian? Tidak betul. Ya, kalian jangan disalahkan oleh doktrin-doktrin yang menyesatkan. Itu tidak betul. Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau seseorang ikut Tuhan itu akan kaya. Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau engkau mau ikut Tuhan, engkau akan sehat selalu. Itu tidak, itu bohong. Ya, itulah pelajaran rohani yang kita dapat di ayat 6 dan 7 ini. Mengajarkan kita bahwa bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita harus benar-benar mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Jika kita sudah percaya kepada Tuhan, hidup kita akan diberkati. Dalam arti bukan diberkati secara jasmani. Kalau kita percaya kepada Yesus, bukan berarti kita akan hidup kaya. Tetapi yang terpenting dari itu semua adalah jiwa kita, kerohanian kita. Jika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun ya engkau miskin di dunia ini, engkau tidak punya apa-apa, tetapi ingat, yang lebih berharga dari tubuh ini adalah jiwa. Yang lebih berharga dari badan kita ini adalah roh kita. Karena manusia itu punya roh. Setelah manusia mati, ya, roh itu yang percaya kepada Tuhan Yesus akan langsung diangkat ke surga. Tetapi
yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, rohnya akan dilempar ke dalam neraka. Itu adalah tempat penderitaan yang paling menyeramkan, paling menakutkan. Ulatnya tak padam, ulatnya tak mati, apinya tak padam. Selamanya membakar kita terus. Mau nggak anak-anak masuk ke situ? Jangan sampai ya. Inilah pelajaran rohaninya. Walaupun kita susah hidup di dunia ini, tetapi kita bahagia di surga. Mau? Nah, selanjutnya kita lihat di ayat yang ke-8 dan 9, Lause membacakannya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Kita melihat di sini ya. Ayat 9 mengatakan pada kita, Zakaria itu dia melakukan tugas keimaman, yaitu dia membakar ukupan dalam bait Allah di ruang kudus. Ya. Nah, selanjutnya, siapa yang mendapatkan kehormatan untuk melakukan tugas ini? Dia ditentukan dengan satu undian. Ya, ditentukan dengan undian. Dan ini hanya bisa dialami seseorang imam sekali dalam seumur hidupnya. Jadi tidak bisa setiap hari imam tersebut masuk ke bait Allah. Tidak bisa. Ya, tetapi diundi melalui undian. Selanjutnya kita melihat di ayat yang ke-10 sama 11. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukup. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Kita melihat ya, sewaktu Imam Zakaria masuk ya ke dalam bait suci untuk melaksanakan tugasnya, apa yang terjadi? Malaikat datang menampakkan diri kepada Zakaria. Mengapa malaikat menampakkan diri kepada Zakaria? Siapa nama malaikat tersebut? Nama malaikat tersebut adalah Gabriel. Artinya apa Gabriel? Artinya adalah utusan Allah atau adalah kekuatan Allah. Jadi Allah mengutus Gabriel ini untuk menampakkan diri kepada Zakaria, untuk memberitahukan kepada Zakaria tentang suatu hal yang luar biasa. Suatu hal yang begitu luar biasa yang tidak dipercayai oleh sesiapapun. Hal apakah itu? Adalah bahwa Zakaria dan Elizabeth di masa tua mereka akan mempunyai seorang putra. Jelas di sini dikatakan. Selanjutnya kita lihat di ayat 12 ini. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki untukmu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Jadi Zakaria ini, ya Imam Zakaria ini, dia melihat malaikat Gabriel, dia menjadi terkejut, dia menjadi takut. Ya, mengapa bisa demikian? Kalian harus ingat bahwa malaikat adalah kudus. Ya, malaikat adalah kudus. Kita manusia adalah manusia berdosa. Oleh karena itu kalau sewaktu Imam Zakaria melihat malaikat itu, mereka menjadi gentar, mereka menjadi ketakutan. Hal ini juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus sebelum menjadi rasul, dia adalah apa? Dia adalah teroris. Dia mengejar-ngejar orang Kristen terus. Dikejar, dapat, dia bantai, dia bunuh. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mencegatnya di tengah jalan menuju ke Damsyik. Tuhan menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus, dia ketakutan. Mukanya pucat, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dia tidak bisa melihat.
Hal ini juga mungkin yang dirasakan oleh Imam Zakaria. Dia merasa ketakutan, gentar karena berhadapan seorang malaikat. Malaikat adalah kudus. Selanjutnya kita lihat malaikat itu, dia menampakkan diri kepada Zakaria. Dia berkata bahwa dia akan memiliki seorang putra, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Apa arti Yohanes? Tadi Lause sudah katakan arti Yohanes adalah rahmat atau anugerah. Ya. Nah, selanjutnya 14 dan 15, engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita oleh kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Di sini dikatakan engkau akan bersuka cita. Bersuka cita kenapa? Karena engkau pasti akan mempunyai seorang putra. Ya, putra yang selama ini engkau idam-idamkan bersama Elisabeth. Akhirnya tercapai. Tuhan kabulkan permohonan doa dari Elisabeth dan Zakaria. Ya, oleh karena itulah Allah memberikan putra kepada Imam Zakaria, dan haruslah engkau memberi dia nama Yohanes. Sebab di sini dikatakan ayat 15, ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Artinya bahwa putra ini, yaitu Yohanes yang akan dilahirkan, dia akan dipersembahkan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Makanya dia disebut putra Nazar. Kita bisa melihat ya, putra Nazar itu misalnya seperti Simpson. Ya, putra Nazar juga. Dia rambutnya tidak boleh dipotong. Ya, dia tidak boleh minum minuman keras, anggur. Juga seperti misalnya Samuel. Dia putra Nazar juga. Ya. Nah, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itulah kalau kita lihat di ayat 16, ya, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan untuk Tuhan suatu umat yang layak untuknya. Di sini dikatakan ya bahwa Yohanes Pembaptis ini, dia akan lahir di dunia ini, dia akan membawa berkat untuk orang lain. Bukan hanya untuk orang lain, untuk keluarganya juga, untuk Zakaria, untuk Elisabeth juga. Ya, bahkan di sini dikatakan untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Artinya apa? Artinya bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis ini membawa satu kebaikan untuk satu keluarga yang misalnya anaknya jauh dari bapaknya, anaknya berselisih paham dengan orang tuanya. Inilah artinya akan membawa suatu kebaikan sehingga keluarga ini bisa harmonis. Tetapi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang percaya Tuhan Yesus. Walaupun keluargamu kelihatan harmonis, tetapi kalau tak percaya kepada Tuhan Yesus, maka akan sia-sia. Ya. Oleh karena itulah anak-anakku sekalian, kita harus senantiasa ingatkan kepada orang tua kita. Ya, ingatkan papa mama kita. "Pa, sudah percaya Yesus belum? Mama sudah percaya Yesus belum?" Kalau belum percaya Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Anak-anakku sekalian, kalian di rumah harus menjadi saksi yang baik. Ya, untuk orang tua kalian, adik kakak kalian, kakek nenek kalian, tetangga kalian, kiri kanan. Kalian harus memberi suatu teladan yang baik. Karena apa? Karena engkau sudah percaya kepada Yesus. Jadi harus memberi contoh yang baik untuk orang lain yang belum percaya Yesus. Sama sepertinya nanti kalau kita lihat pelayanan Yohanes Pembaptis.
Ya, di dalam pelayanannya kalau kita lihat di Lukas pasal yang ketiga, di situ banyak diceritakan kisah-kisah bagaimana Yohanes Pembaptis dia membawa orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Membaptis orang dengan air. Ya. Nah, sekalian selanjutnya kita lihat. Kita lihat di ayat yang ke-17 dan 18, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan untuk Tuhan suatu umat yang layak untuknya. Ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Di sini dikatakan, dia mengungkapkan satu perasaan ketidakpercayaannya bahwa dia akan diberikan seorang putra. Dia tidak percaya. Ya, dia mengapa bisa tidak percaya? Karena dia merasa dia sudah tua. Istrinya Elizabeth sudah tua. Bagaimana mungkin orang yang sudah tua bisa mempunyai anak? Tetapi kalau kita lihat di ayat 19, ya, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ini adalah ungkapan dari malaikat tersebut, ingin memberikan kepastian kepada Zakaria bahwa hal ini pasti akan benar terjadi. Ya, jadi kita melihat, ya, kita lihat di ayat yang ke-20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Di sini jelas mengatakan kepada kita bahwa Imam Zakaria, walaupun dia percaya kepada Allah, walaupun dalam kehidupannya dia taat kepada Allah, tetapi untuk satu hal ini, bahwa dia akan diberikan seorang putra, dia tidak percaya. Coba bayangkan. Itu berarti untuk kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, untuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita jangan tidak percaya. Kita harus sungguh-sungguh percaya. Jangan hanya setengah-setengah percaya. Seperti Imam Zakaria. Ya, dia tidak percaya bahwa Allah sanggup memberikan dia seorang putra. Dia tidak percaya. Nanti kalau kita lihat di ayat 21, ya. Ayat 21 dan 22, sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Akibat ketidakpercayaan dari Imam Zakaria, ya, bahwa dia akan mendapatkan seorang anak yang harus kamu beri nama Yohanes, dia tidak percaya. Apa konsekuensinya? Akibat ketidakpercayaannya, ya, waktu dia keluar dari bait suci, dia menjadi bisu. Coba bayangkan. Oleh karena itulah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh main-main loh, ya. Kita harus sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tak boleh main-main, ya. Kalau engkau sudah percaya, engkau harus nyatakan bahwa engkau sudah percaya. Itu. Ya. Nah, kita lihat di sini. Imam Zakaria tak percaya, akibatnya waktu dia keluar dari bait suci, ya, dia menjadi apa? Bisu tuli. Selanjutnya kita lihat di ayat 23, 24 dan 25. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Di sini dikatakan bahwa setelah dia keluar, ya, dari bait suci, ya, dia pulang ke rumah. Nah, di sini dikatakan beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan untukku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang.
Ya. Jadi setelah kejadian ini, perjumpaan antara Zakaria ya dengan malaikat Gabriel ya, akhirnya sungguh ini semua terjadi. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan terjadi. Yaitu tak lama kemudian di sini dikatakan 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Jadi kemungkinan ya Elizabeth ini nanti dia akan melahirkan seorang putra dan akan diberi nama Yohanes Pembaptis. Nanti kalau kita melihat dan membaca di pasal yang ketiga ya, di situ kita bisa melihat bagaimana pelayanan dari seorang Yohanes Pembaptis ya. Dan pelayanan ini juga, kehidupan Yohanes Pembaptis ini juga sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ketiga. Ya, dengan melalui pelayanan Yohanes Pembaptis yang membawa orang-orang yang belum percaya untuk dibawa percaya kepada Allah melalui baptisan, sehingga orang-orang yang jauh dari Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, di sini dikatakan juga ya, kehidupan Yohanes Pembaptis itu dia seutuhnya dia menyerahkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Dia merintis jalan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, membuka jalan untuk Tuhan Yesus. Ya, sehingga apa? Sehingga sewaktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia 100% melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Dengan taat sempurna, menjalankan dengan sempurna hukum Taurat. Karena apa? Karena manusia tidak bisa menjalankan 10 hukum itu dengan sempurna. Tidak bisa. Mengapa? Karena manusia berdosa. Ya, Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus adalah Allah 100% menjelma menjadi manusia 100%. Dia sudah apa? Mati di kayu salib demi menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Dia disalibkan. Ya, disalibkan, dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut. Oleh karena itulah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Itulah pesan Lause pada hari ini, mengajarkan kalian tentang firman Tuhan. Bagaimana kita harus meneladani dari kehidupan Yohanes Pembaptis, bahwa hidupnya diserahkan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk membawa orang yang percaya agar dapat percaya melalui baptisan air. Tetapi nanti akan datang waktunya ya, Tuhan Yesus akan datang membaptis kita semua bukan dengan air lagi, tetapi dengan Roh Kudus. Itulah yang terpenting. Kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi berkat untuk kita semua yang ada, anak-anak yang ada di rumah, sehingga anak-anak di rumah walaupun tak kemana-mana karena COVID-19 ini, tetapi juga dapat berkat rohani. Sehingga apa? Sehingga iman yang sudah kendur ya, karena akibat sudah lama tidak beribadah, bisa dikuatkan kembali. Yang sudah melemah imannya dapat tumbuh kembali, sehingga kalian bisa menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, ucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kami, sehingga kami boleh meneladani, yaitu seorang tokoh Alkitab, tokoh yang begitu terkenal, yaitu Yohanes Pembaptis, sehingga kami boleh meneladani kehidupannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, berdoa juga untuk setiap kami, anak-anak-Mu yang berada di rumah, kiranya Engkau berkati, dan juga agar iman kami dapat senantiasa bertumbuh dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.